Atuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina binabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safiyihi wa kalimihi wa khalilih rahmatihi lil alamin wa syafa'atihi lil khalqi ajma'in al wasilatil uzma wal wasitatil kubra sahibil maulidil a'zam wal maqamil afkham sahibi liwa'il ma'qud sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud habibil ma'bud wa imamir ruka'is sujud sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam, umat junjunan alam semesta, umat kekasih Allah termulia, umat imam seluruh nabi dan rasul, imam seluruh malaikat alaihimus salatu wassalam, umat nabi sang penolong seluruh makhluk kelak pada hari kiamat, umat sang rasul
yang dijadikan rahmat oleh Allah bagi seluruh ciptaannya. Umat Sang Rasul yang seluruh alam semesta diciptakan dari cahayanya. Umat Sang Rasul yang oleh Allah dijadikan wasilah termulia dan wasilah yang paling pertama, yakni wasilah bagi keberadaan seluruh makhluk Allah, wasilah bagi segala kebaikan yang Allah bagikan kepada semua makhluknya, wasilah bagi kasih sayang Allah yang Allah taburkan ke seluruh ciptaannya, wasilah bagi dohirnya hidayah dan kebenaran setelah bumi ini gelap gulita dengan kesesatan, wasilah bagi dohirnya Islam setelah cahaya Islam padam. Sebelum datang beliau ada masa fatrah, wasilah bagi kesempurnaan akhlak yang mulia, yang kalau beliau tidak didohirkan di muka bumi ini, maka akhlak yang mulia tidak akan sempurna. Seperti yang diisyaratkan oleh beliau, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tiada lain, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang mulia. Pendek kata, kita umat Islam adalah umat Sang Nabi yang Allah jadikan wasilah bagi terwujudnya segala kebaikan, segala keterpujian, keunggulan, kebenaran, kesucian, kewangian, keindahan, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan kesempurnaan bagi siapapun yang menginginkannya. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diagungkan oleh Allah segala suatunya, yang diagungkan oleh Allah dari azalinya, yang disolawati oleh Allah dengan solawat yang azaliyah abadiyah, yang dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang abadi, yang azali. Dan yang salah satu dari fase kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan oleh Allah dan keagungannya diperlihatkan oleh Allah ke seluruh alam semesta, bagaimana Allah mengagungkan beliau sehingga semuanya mengetahui bahwa beliau adalah makhluk yang paling diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Episode perjalanan kehidupan beliau yang diagungkan diantaranya adalah kelahirannya beliau. Kelahiran beliau adalah satu marhalah, satu episode
perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan, yang mana episode perjalanan Nabi sangat banyak sekali. Bagaimana episode pertama ketika yang ada hanyalah Allah dan alam semesta belum Allah ciptakan, lalu Allah menciptakan makhluk yang paling pertama adalah nur, cahaya yang sangat diagungkan oleh Allah, dan cahaya yang mengagungkan Allah, cahaya yang dicintai oleh Allah, dan cahaya yang mencintai Allah. Yang mana cahaya ini adalah cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah marhalah yang paling pertama, episode yang paling pertama. Dan tidak ada makhluk saat itu yang tahu kecuali hanya Allah dan cahaya tersebut. Lalu marhalah kedua, Allah menciptakan makhluk yang pertama setelah nur beliau, yang diciptakan makhluk tersebut dari nur beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diciptakan lagi ciptaan-ciptaan Allah lainnya dari nurnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada hentinya sampai saat ini, sampai masa yang akan datang. Karena Allah menciptakan makhluknya tidak ada hentinya. Ini marhalah yang kedua. Ada lagi marhalah yang ketiga, adalah marhalah diciptakannya ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pokok cahayanya. Lalu marhalah diciptakannya jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim ibunya. Lalu dimasukkannya ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim ibunya. Ini marhalah-marhalah berikutnya, episode-episode berikutnya. Dan bagaimana kehidupan Nabi di alam rahim, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan Nabi kita. Dan juga marhalah penitipan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di para nabi dan para rasul terdahulu. Di tulang punggungnya para nabi dan para rasul dipindah-pindahkan oleh Allah, dipindah-pindahkan dari rahim yang suci kepada rahim yang suci. Ini episode yang sangat diagungkan oleh Allah. Lalu episode berikutnya adalah episode dilahirkan pokok cahaya, yang mana Allah menciptakan alam semesta dari cahaya ini. Pokoknya diwujud oleh Allah dengan wujud manusia yang sempurna, dizahirkan oleh Allah di muka bumi yang disebut dengan maulid. Dan Allah memperlihatkan keagungan kelahiran kekasihnya ini sallallahu alaihi wasallam di seluruh alam semesta. Dan semua alam semesta mengagungkannya, semua merindukannya, semua mencintainya. Dan para malaikat tidak ada yang pernah berhenti dari bersolawat kepadanya. Dan kita yang beriman, baik bangsa manusia dan bangsa jin, baik yang beriman itu para nabi yang terdahulu dan umatnya,
Ingat. Maupun yang beriman adalah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam dan semua umatnya. Ila akhir zaman semua diperintahkan bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah yang tegas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita umat Islam dari masyrik sampai maghrib tidak pernah berhenti dan tidak mungkin berhenti walaupun ada sebagian baik muslim atau non muslim yang melarang atau yang menganggap bid'ah, dolalah, munkar, finnar kepada orang-orang yang mengagungkan dan merayakan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak akan pernah berhenti. Atas dasar apa umat Islam tidak pernah berhenti, tidak mungkin berhenti, tidak akan berhenti? Yang pertama, atas dasar pengetahuan umat Islam ini kepada keagungan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad dan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sisi. Yang kedua, atas dasar keyakinan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keagungan Rasulnya, kepada keagungan kelahirannya. Yang ketiga, karena mengetahuinya umat dan meyakininya umat kepada bahwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari asal usul seluruh nikmat dan seluruh kebaikan bagi semua alam semesta. Semua lahir dari maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, atas dasar kecintaan dan pengagungan hati umatnya kepada Rasulnya, dan atas dasar kerinduan hati umatnya kepada Rasulnya. Kalau para sahabat Nabi dulu hari-harinya bisa melihat Nabinya, hari-harinya kecintaan kerinduannya terjawab. Tapi bagi orang-orang seperti kita yang tidak pernah hidup di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjawab cinta kita dan kerinduan kita kepadanya? Kalau tidak ada kumpulan seperti ini, di mana ada ulama yang menceritakan keagungan kekasih kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka kita berbondong-bondong hadir untuk apa? Untuk menjawab kerinduan kita. Walaupun jawaban ini tidak mungkin sempurna. Orang yang cinta dan rindu tidak akan mungkin merasa kenyang dengan hanya mendengarkan cerita kekasihnya saja. Tidak akan mungkin merasa kenyang dengan hanya menceritakan kekasihnya saja, dengan hanya menuliskan tentang kekasihnya saja, dengan hanya bersalawat dan salam kepada kekasihnya saja, dengan hanya memuji-muji kekasihnya saja. Tetap jiwa ini akan merasa haus, jiwa ini akan merasa lapar. Fahami oleh kita semua.
Maka bagaimana mungkin umat ini bisa dilarang? Karena majelis ini adalah majelis di mana kita semuanya bisa sedikit mengobati kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bahkan barusan Pangersa Al-Ustad Anwar bisik-bisik kan? Hujan katanya. Buya barusan jawab, kita sudah lama tidak hujan-hujanan dalam acara maulid seperti ini. Silahkan kan? Mau hujan sebesar apapun, kita rindu. Kita rindu. Kita bisa mendengar, kita bisa memuji Nabi kita yang kita rindukan, yang kita cintai sambil hujan-hujanan. Atau sewaktu-waktu sambil kepanasan. Berapa tahun kita tidak berkumpul seperti ini? Allah. Untuk cinta jangankan 2 tahun, 1 detik pun akan terasa bertahun-tahun. Ketika tidak bertemu dengan kekasih, ketika tidak mendengar tentang kekasih. Faham? Bagaimana dengan 2 tahun ini? Kalau saja tidak ada kewajiban ketaatan kepada pemerintah, maka umat Islam ini pasti akan tetap berbondong-bondong mengingat, mengagungkan, memuji-muji baginda Rasulullah SAW. Tapi kita diwajibkan taat kepada pemerintah. Di samping itu juga kita diwajibkan menjaga keselamatan, kesehatan diri kita dan diri orang lain. Bagaimana kerinduan umat Islam di sana di sini kepada Rasulnya. Maka ketika ada kelonggaran dari pemerintah, ketika kelihatan volume dari penyebaran virus corona ini terus mengecil, kita bersyukur kepada Allah dan terus berdoa. Semoga Allah menghilangkan, melenyapkan sesegera mungkin segala wabah, segala gangguan yang mengganggu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hubungan kita dengan sesama mukmin, sesama muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kalau Buya betul-betul rindu sambil hujan-hujanan. Andai kata tidak disediakan tenda, panggung seperti ini, seperti kalian, Buya sangat senang bisa hujan-hujanan seperti kalian. Rindu, rindu sekali, rindu sekali. Allah. Walaupun tentunya tidak terpenuhi seluruhnya, hanya secuil, ya. Hati ini bisa terisi dalam kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Maulid ini, kepada umat Islam, silahkan curahkan segala kerinduan kita dengan apa saja yang kita bisa. Curahkan pengagungan kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Perbanyak bersalawat salam dan memuji-muji beliau. Perbanyak kita hadir dalam majlis menceritakan kebesaran beliau seperti sekarang ini. Perbanyak dengan mengungkap sejarah kehidupan beliau yang teragung dan mengenal akhlak beliau yang termulia, mengenal perintah-perintah beliau, sunnah-sunnah beliau yang suci,
lalu melakukannya semampu kita, memenuhi hari-hari kita dengan akhlaknya, memenuhi hari-hari kita dengan sunnah-sunnahnya, menghidupkan rumah kita, kantor kita, pasar kita, kan, bahkan di seluruh tempat dan waktu dengan sunnah-sunnahnya, dan mengenal larangannya lalu menjauhinya. Penuhi sebelum kita suatu hari dipertemukan dengannya di alam barzakh, dipertemukan dengannya di akhirat kelak. Rindukan pertemuan itu, rindukan oleh kita pertemuan itu, rindukan oleh kita perkumpulan itu. Karena tidak ada pemandangan yang terindah penuh dengan nikmat dan kemuliaan kecuali di saat kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah memberikan anugerah itu kepada kita semua. Dan semoga pahala daripada kumpulan kita ini Allah limpahkan kepada Bapak Haji Ido yang dihauli, dan juga rahmat keberkahan semoga Allah limpahkan kepada Bapak Haji Ido dan keluarga besarnya, termasuk putranya yang menjadi sohibul bait, Bapak Haji Didin, ya, Bapak Haji Didin Salahuddin. Semoga Bapak Haji Didin dan keluarga besarnya dan almarhum dan kita semua mendapatkan perhatian khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan barokahnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mari kita berdiri untuk membacakan marhaba bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجماله فقى في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العدل إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا
وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Amin. Sekian dan minta kepada semua jamaah kalau lihat jadwal ya, karena sekarang banyak lagi jadwal, siang bisa 2, siang bisa 3 ya, malam juga begitu. Nah, agar semuanya hadirnya tepat, agar tidak ketinggalan. Ya, kalau jadwal pagi jam segitu sudah hadir. Ya. Dan insya Allah malam Selasa Maulid Pusaka di Simpang. Biasa. Dan malam apalagi dan pada hari Selasa. Nah, hari Selasa banyak nih. Hari Selasa pagi jam 8 di rumah makan PIS 88 Cimalaka. Jam 8. Lalu setelah itu di Pangheb dibangsung Pangheb Maulid ba'da asar. Karena dari situ beliau mau ke Bandung dulu. Acara di Bandung Maulidnya ba'da zuhur. Lalu asar kembali lagi ke Pangheb ya. Dan malam Selasanya, Seninnya, siangnya di Bandung lalu ke Jakarta. Dari Jakarta lalu Pusaka di Simpang. Nah, paginya terus maju lagi. Jadi semuanya harus standby. Siap semuanya. Siap. Ya Allah sehatkan kami semua. Gagahkan kami semua dalam mengagungkan kekasih-Mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam membela sunnah-sunnahnya. Berikan kepada kami segala faktor penyebabnya, limpahkan kepada kami rizki-Mu ya Allah, untuk berjuang di jalan-Mu dan di jalan kekasih-Mu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dikabul semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.